Selamat pagi, saya dengan Dr. Elizabeth. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Apgar Score pada bayi, di mana untuk pertama saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Kemudian setelah mencuci tangan 6 langkah, saya akan meletakkan bayi di meja pemeriksaan. Kemudian saya akan menilai untuk appearance, pulse, grimace, activity, and respiration-nya. Di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Baik, setelah mencuci tangan 6 langkah, di sini saya telah meletakkan bayi di meja pemeriksaan. Kemudian untuk yang pertama, saya akan menilai appearance-nya dulu atau warna kulit. Dengan memberikan skor, saya akan melihat dulu kondisi bayi. Baik, bayi tampak kemerahan ya tubuhnya, sehingga tidak pucat, sehingga mendapatkan skor 2. Selanjutnya pulse, saya akan menentukan laju jantung dengan mengukur pulsnya dengan meletakkan tangan atau jari saya di bagian apex jantung bayi, dan saya akan menghitung selama 1 menit. Baik, setelah 1 menit didapatkan hasilnya 150 atau lebih dari 100 kali per menit. Kemudian bayinya juga terlihat bugar sehingga mendapatkan skor 2. Selanjutnya di sini saya akan menilai grimace-nya atau refleks bayi yang diberikan rangsangan dengan menepuk pelan pada bayi. Di sini saya akan menepuk pelan pada pundaknya. Baik, di sini tampak bayinya reaksi melawan ya, sehingga mendapatkan nilai 2. Untuk selanjutnya ada activity. Di sini saya akan menilai aktivitas tonus otot dengan melihat pergerakan bayi atau gerakan bayi. Di sini bayinya terlihat sangat aktif, tangan dan kakinya bergerak secara aktif, sehingga di sini mendapatkan nilai 2. Oke. Kemudian yang terakhir untuk yaitu pemeriksaan respiration atau usaha nafas. Di sini saya akan menilai tangisan bayi, di mana di sini bayi menangis sangat kuat sehingga mendapatkan nilai 2 atau menangis kuat. Kemudian di akhir pemeriksaan di sini saya akan menilai jumlah skor yang didapatkan dari masing-masing kriteria. Setelah dijumlahkan mendapatkan hasil 10. Jadi jika diinterpretasikan, bayi tergolong dalam tidak asfiksia atau lebih dari sama dengan 7. Baik, selamat pagi. Sebelumnya saya dengan Dr. Elizabeth. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir. Sebelum saya melakukan pemeriksaan bayi baru lahir, saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan 6 langkah, di sini saya akan menjaga suhu bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat. Saya akan menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Kemudian saya akan menjaga suhu ruangan tidak lebih dari 25 derajat Celcius. Kemudian saya akan keringkan bayi. Secepatnya, terutama kepala tanpa menghilangkan vernixnya. Kemudian saya akan letakkan bayi dalam keadaan terlentang, kepala sedikit lebih rendah, dengan membersihkan mulut, faring, dan hidung dari cairan mukus darah
dan debris anion. Kemudian saya akan usap mulut dengan kasa atau suction lembut dengan suction catheter. Kemudian bayinya dalam kondisi sehat dapat dengan langsung diberikan pada ibu untuk inisiasi menyusui dini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan antropometri. Di sini saya akan letakkan kain atau pelindung di dasar skala timbang. Kemudian di sini saya akan memastikan dia dari 0. Kemudian di sini saya akan timbang bayi. Baik, didapatkan hasilnya 2.500 gram yang berarti normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang badan bayi. Untuk panjang bayi saya akan menggunakan alat ukur sentimeter. Kemudian di sini saya letakkan bayi di atas tempat yang datar. Saya akan ukur panjang bayi menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit atau kaki bagian atau badan bayi yang diluruskan. Baik, didapatkan sini panjang bayi 45 cm. Kemudian di sini saya akan mengukur lingkar kepala bayi. Saya akan menggunakan bagian sentimeter. Saya akan angkat sedikit kepala bayi dan mengukurnya dari bawah. Didapatkan ukuran kepalanya 33 cm yang berarti normal. Kemudian di sini saya akan memeriksa tanda vital dari tanda-tanda vital yang diawali dengan pengukuran suhu tubuh. Selagi memantau suhu bayi, saya akan memantau denyut jantung nadi bayi selama 1 menit. Baik, setelah selesai didapatkan suhu bayi berkisar sebesar 36,7 derajat Celcius. Kemudian jantung bayi didapatkan 148 kali per menit. Untuk selanjutnya pemantauan pernapasan bayi, setelah dihitung 1 menit penuh didapatkan pernapasan bayi itu 50 kali per menit, di mana itu normal. Selanjutnya pemeriksaan head to toes. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Di sini saya akan meraba sepanjang garis sutura dan front tunnel. Apakah sutura dan ukurannya dan tampilannya normal, baik normal. Kemudian front tunnel anterior saya akan meraba yang besar. Di sini tidak adanya penonjolan sehingga tidak kemungkinan tidak adanya hidrosefalus, sedangkan ini juga tidak terlalu kecil sehingga tidak adanya mikrosefali. Kemudian saya akan periksa adanya trauma kelahiran, misalnya ada kaput subsedaneum, fraktur tulang, tengkorak, tidak ada ya. Kemudian saya akan perhatikan lagi adanya kelainan kongenital seperti anesefalii atau mikrosefalii. Di sini ukurannya normal, jadi tidak ada. Kemudian selanjutnya pemeriksaan mata. Di sini pemeriksaan saya akan melihat jumlah posisi letak mata dan gerakan bola mata baik normal. Kemudian apakah ada pembesaran dan kekeruhan pada kornea? Baik, tidak ada. Kemudian periksa adanya trauma seperti palpebra, perdarahan konjungtiva atau retina. Di sini tidak ada. Kemudian Kemudian saya akan memeriksa adanya sekret pada mata, konjungtivitis oleh kuman gonococcus baik di sini tidak ada. Kemudian saya akan memeriksa keadaan sklera, baik di sini normal. Kemudian saya akan kaji eye blink. Saya akan menggunakan cahaya untuk memicu refleks gerakan memicu gerakan refleks seperti menutup atau mengkedipkan mata. Baik, sudah adanya refleks untuk mengkedipkan mata sehingga hasilnya normal.
Kemudian memeriksa telinga. Di sini saya akan memastikan jumlah, bentuk, dan posisinya simetris, baik simetris. Kemudian pada bayi sudah cukup bulan, tulang rawannya sudah matang. Di sini sudah matang, yang berarti sudah cukup bulan. Kemudian saya akan memperhatikan daun telinganya berbentuk sempurna dan lengkungan yang jelas di bagian atasnya, baik ada heliksnya. Kemudian saya akan perhatikan letak daun telinganya yang terletak rendah, offset. Terdapat ada pada bayi yang mengalami sindrom yang di bawah itu enggak usah. Oke, yang itu enggak usah. Kemudian pemeriksaan hidung. Di sini saya akan kaji bentuk dan lebar hidung pada bayi. Di sini lebih dari 2,5 cm yang berarti normal. Kemudian di sini saya lihat bayi menggunakan hidung untuk bernafas, sehingga tidak adanya obstruksi jalan nafas karena atresia koana bilateral, sehingga di sini bayinya normal. Kemudian di sini saya akan memeriksa apakah ada sekret mukopurulen yang terkadang bisa dari darah. Hal ini kemungkinan adanya sifilis kongenital. Baik, tidak ada ya. Kemudian di sini saya akan memeriksa penapasan cuping hidung. Baik, di sini mengembang dan mengempis ya, yang menunjukkan adanya jika cuping hidung mengembang menunjukkan adanya gangguan pernapasan. Jadi tidak ada dong? Tidak ada. Oke. Baik, di sini saya ulang. Baik, di sini saya melihat cuping hidungnya tidak mengalami mengembang atau tidak mengalami pembesaran, yang berarti tidak ada gangguan pernapasan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bibir atau mulut. Di sini saya akan kaji bentuk bibir apakah simetris, baik simetris ya. Kemudian saya akan melihat daerah langit-langit tertutup rapat sehingga tidak adanya celah atau bibir sumbing. Kemudian saya akan lihat ada bercak putih atau tidak pada gusi maupun palatum, tidak ada ya. Kemudian di sini saya akan lihat juga refleks rooting dengan menyentuh bagian pinggir bibir, apakah ada refleks untuk sucking atau ingin mengisap puting susu, baik ada ya. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan leher. Leher bayi tampak pendek dan diperiksa kesimetrisannya simetris ya. Pergerakannya juga baik, tidak ada keterbatasan pergerakan. Kemudian tidak adanya kelainan tulang pada leher. Pemeriksa adanya saya akan periksa jika adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialisnya, tidak ada ya. Kemudian saya akan melakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan, pembesaran kelenjar tiroid atau vena jugularis. Baik, di sini tidak ada ya. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan dada. Di sini saya akan lihat kesimetrisan pergerakan dada saat bernafas. Baik, dua-duanya mengembang ya. Kemudian pada bayi yang cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Untuk adanya pengeluaran juga pada putingnya. Kemudian payudaranya tampak membesar, tetapi ini normal. Kemudian saya akan memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Di sini kedua lengan harus sama panjang. Saya sudah cek dua lengan sama panjang. Kemudian memeriksa jari apakah lengkap. Baik, 5 jari pada setiap tangan, yang berarti tidak adanya polidaktili atau sindaktili. Kemudian telapak tangan harus terdapat terbuka garis tangan dan hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom seperti trisomi 21. Baik, di sini garis tangannya juga normal. Baik, di sini saya akan memeriksa apakah ada paronychia pada kuku yang dapat terinfeksi dan tercabut sehingga menimbulkan luka dan perdarahan. Baik, di sini kukunya terpasang semua, yang berarti normal. Kemudian saya akan mengecek kaji refleks Moro. Moro itu yang di ini toh. Kemudian saya akan melakukan kaji refleks Moro dan kemungkinan jika adanya kemungkinan fraktur,
Di sini saya akan menjatuhkan bayi tiba-tiba melihat jika adanya pelebaran terhadap jari dan tangan bayi. Baik, di sini adanya pelebaran tangan atau jari-jari pada tangan dan kakinya yang berarti normal. Kemudian menarik tangannya seperti ingin memeluk seseorang yang berarti normal. Kemudian di sini saya akan melakukan kaji refleks palmar, grasping dengan memberikan salah satu jari ke telapak tangan, melihat apakah ada refleks untuk menggenggam. Baik, genggamannya kuat yang berarti normal. Kemudian di sini saya akan memeriksa abdomen. Di sini saya akan mengamati tali pusarnya memiliki 2 arteri dan 1 vena. Untuk observasi pergerakan abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas. Kemudian raba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Kemudian saya akan melihat dan meraba bentuk abdomen, raba apakah ada massa abnormal, bentuk perutnya sangat cekung mungkin, kemungkinan terdapat hernia diafragmatika atau bentuk abnormal yang membuncit, kemungkinan adanya hepatosplenomegali atau tumor lainnya. Namun pada bayi ini tidak terdapat, sehingga normal. Kemudian memeriksa genitalia, karena bayi ini laki-laki, saya akan melihat ukuran panjang penisnya. Baik, di sini terlihat 3-4 cm, kemudian lebarnya 1,1 sampai 1,3 cm yang berarti normal. Kemudian saya akan periksa posisi lubang uretranya normal, tidak ada di bawah atau atas yang berarti tidak adanya normal, yang berarti normal. Untuk skrotumnya dikarenakan sudah harus dipalpasi. Untuk skrotumnya di sini saya palpasi, sudah ada buah testis yang turun dikarenakan bayi sudah cukup bulan. Untuk selanjutnya memeriksa tungkai dan kaki. Di sini saya akan melihat simetrisan tungkai dan kaki bayi. Kemudian saya akan melihat panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan membandingkannya. Juga saya akan hitung jumlah jari kaki. Baik, di sini 5 pada masing-masing kaki. Di sini saya akan lihat juga tungkai harus dapat bergerak bebas dan kurangnya harus bisa bergerak bebas. Jika kurang bebas, ada kemungkinan adanya gangguan seperti fraktur atau kerusakan neurologis. Namun pada bayi ini normal. Kemudian saya akan mengaji refleks Babinski dengan mengusap telapak kaki menggunakan ujung palu refleks. Saya akan mengusap dari bawah, dari tumit hingga ujung jari kaki atas, pangkal jari kaki, melihat apakah ada refleks untuk membuka jari kaki. Baik, di sini refleksnya normal ya. Selanjutnya ada periksa spinal atau punggung. Di sini saya akan membalikkan bayi. Saya akan memeriksa untuk posisi dan tampak lapangannya. Jika adanya spina bifida, baik tidak ada. Selanjutnya pemeriksaan anus dan rektum. Di sini saya melihat anusnya tidak adanya kelainan atau tidak ada kelainan posisinya. Terdapat adanya anus atau atresi anii. Kemudian mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Kemudian mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama, namun pada pasien ini belum keluar untuk mekoniumnya, namun masih normal. Dikarenakan jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plak sindrom, megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Namun karena pasien ini belum sampai 48 jam, yang berarti masih normal.
Kemudian memeriksa kulit. Di sini saya akan melihat kondisi kulit bayi, warna, ruang, pembengkakan, tanda-tanda infeksi tidak ada. Kemudian periksa adanya bercak atau tanda lahir. Kemudian saya akan perhatikan adanya vernix caseosa. Di sini terdapat seluruh tubuh yang berarti normal. Kemudian perhatikan ada lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi yang kurang bulan, namun pada bayi ini tidak ada lanugo, yang berarti bayi ini cukup bulan. Kemudian saya akan menginjeksi vitamin K dan vitamin K dan apa? Kemudian saya akan injeksi vitamin K dan hepatitis B, vitamin K pada paha kiri dan hepatitis B pada paha kanan. Kemudian saya akan mengambil darah untuk newborn screening dan melakukan hearing impairment screening. Kemudian saya akan menjelaskan pada orang tua hasil pemeriksaan dan memberi konseling. Kemudian saya akan membereskan alat dan bahan yang digunakan dan melepaskan sarung tangan. Pipi tadi pakai sarung tangan ya? Iya. Yang terbang itu ya? Iya, yang terbang tadi. Gak usah dibaca, Mas. Skip aja. Saya akan menjelaskan kepada orang tua sebenarnya. Kemudian saya akan membereskan alat dan bahan yang digunakan, kemudian mencuci tangan 6 langkah kembali dan mendokumentasi tindakannya. Untuk tindakan pemeriksaan bayi baru lahir sudah selesai. Terima kasih. Selamat pagi, di sini saya dengan Dr. Elizabeth. Saya akan melakukan tindakan pemeriksaan blood score pada bayi baru lahir. Di sini sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menggunakan air dan sabun. Setelah mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan air dan sabun, kemudian dikeringkan. Di sini bayi yang baru lahir saya akan tempatkan di tempat pemeriksaan. Kemudian pertama saya akan menilai maturitas neuromuskular postur bayi. Di sini saya menempatkan bayi terlentang dan saya akan menunggu bayi sampai tenang. Di sini ketika bayi sudah tenang, saya akan melihat postur bayi. Di sini bayi memiliki postur seperti kodok, yang berarti nilainya berapa tuh yang normal? 3 atau 4? 4. Yang berarti nilainya 4. Selanjutnya jendela siku. Di sini tangannya akan saya fleksikan pada pergelangan dan cukup diberi tekanan untuk mendapatkan posisi sefleksi mungkin. Baik, di sini saya akan memberikan tekanan yang ringan untuk ukuran dan nilai antara eminensia hipotenar dan bagian anterior lengan bawah. Saya tidak akan memutar pergelangan tangannya, namun hanya akan memfleksikan dengan tekanan yang ringan saja. Baik, di sini skor Linda berapa? Normalnya 4. Oke. Didapatkan nilai dari square window-nya atau jendela sikunya 4, yang berarti sampai 0 derajat, yang berarti normal. Kemudian recoil lengan dipegang, saya akan memegang 2 tangan bayi dan fleksikan bagian bawah sejauh mungkin dan dalam 5 detik. Fleksikan bagaimana? Yang kayak begini tuh. Gini. Udah gini. Oke. Dalam 5 detik. Baik, setelah 5 detik saya akan lepaskan, rentangkan kedua tangan lengan bayi dan lepaskan. Untuk reaksinya di sini arm recoil atau recoil tangan, bayi ini mendapatkan skor 4.
Kemudian selanjutnya sudut poplitea. Di sini saya akan memposisikan bayi terlentang, tetap terlentang. Kemudian paha saya akan tempatkan lembut di perut bayi dengan lutut yang tertekuk penuh. Setelah ditekuk, kemudian saya akan memegang kaki pada satu sisi dengan lembut, dengan satu tangan mendukung sisi paha dengan tangan lainnya. Saya tidak akan memberikan tekanan pada paha belakangnya. Kemudian saya akan melihat bayi berhenti menendang secara aktif sebelum melakukan ekstensi kaki. Kemudian kaki bayi diekstensikan sampai terdapat resistensi pasti terhadap ekstensinya. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama pada sisi kontralateralnya. Kemudian di sini saya akan melihat, saya akan ukur sudut yang terbentuk pada antara paha dan betis di area daerah poplitea. Di sini bayi mendapatkan skor 5 toh atau 4? Yang lutut itu tekuk. Kasih 5. Oke. Di sini bayi mendapatkan skor 5 yang berarti normal. Kemudian di sini selanjutnya tanda syal. Bayi yang dibaringkan terlentang dan saya akan mengarahkan kepala bayi ke garis tengah tubuh. Saya akan dorong tangan mengarahkan kepala. Oke. Kemudian saya akan dorong tangan bayi melalui dada bagian di sini bayi mendapatkan skor 4 yang berarti normal. Kemudian kita akan melanjut ke perasat tumit telinga. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perasat tumit telinga. Di sini saya akan menarik ujung kaki, memegang ujung kaki menggunakan jempol dan jari telunjuk saya. Saya akan menarik dengan tekanan ringan dari ujung kaki sampai ke arah telinga. Saya akan melihat apakah dia bisa ekstensi lututnya. Baik, di sini untuk skor heel to ear-nya 4 yang berarti normal. Kemudian kematangan fisiknya saya akan lihat dari warna kulitnya terlebih dahulu. Di sini saya melihat warna kulitnya seperti kertas kulit, pecah-pecah dalam dan tidak ada vena yang berarti skornya 4. Kemudian lanugonya tidak ada yang berarti -1. Selanjutnya lanugo di sini umumnya tidak ada yang berarti bayinya mendapatkan skor 4. Kemudian permukaan pelantar kaki, di sini saya akan melihat tumit kaki. Baik. Terdapat garis-garis pada seluruh telapak kaki yang berarti skornya 4. Kemudian untuk payudara saya akan menilai ukuran areola dan menilai ada atau tidaknya bintik-bintik akibat pertumbuhan papiloma Montgomery. Di sini saya akan palpasi jaringan mamae menggunakan ibu jari dan telunjuk saya untuk mengukur diameternya. Di sini areolanya timbul 3 sampai 10 mm. 3 sampai 10. Baik, di sini areolanya timbul benjolan sebesar 3 sampai 4 mm yang berarti normal. Kemudian mata atau daun telinganya saya akan periksa dengan palpasi ketebalan kartilago dan melipat daun telinga ke arah wajah. Kemudian lepaskan dengan mengamati kecepatan kembalinya daun telinga ketika dilepaskan seperti semula. Di sini saya akan memberikan menarik telinga ke arah mata, kemudian saya akan lepaskan. Baik, di sini terdapat adanya recoil segera, pina juga keras dan berbentuk yang berarti poinnya 3. Selanjutnya saya akan memeriksa kelamin. Pada pasien ini, bayi ini kelaminnya laki-laki sehingga saya akan melihat bagian kelamin laki-laki.
dan memberikan skor. Sini saya akan palpasi bagian skrotumnya. Baik, skrotumnya tidak kosong, yang berarti sudah ada testisnya. Dan di sini rugainya jelas, yang berarti skornya 3. Kemudian di sini saya akan menginterpretasikan jumlah semua skornya dan saya akan menentukan usia kehamilannya. Di sini setelah saya tambahkan semua jumlah skornya, didapatkan jumlah skornya itu 45, yang berarti usia bayi ini 42 minggu, yang berarti normal. Untuk pemeriksaan bayi baru lahirnya sudah selesai. Terima kasih.